skuad senior kemasan ni mungkin sudah telah maklum bahawa malam tadi telah berlepas ke Auckland. Around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years. Tak bisa dipungkiri kalau timnas Indonesia sekarang ini benar-benar berusaha agar bisa konsisten bersaing di level elit Asia, yang mana salah satu caranya adalah dengan menguatkan tim nasional. Ya, perkembangan timnas Indonesia di bawah komando Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI diakui sangat berkembang pesat. Diisi para pemain muda potensial plus para pemain yang main di Eropa, pada akhirnya membuat level timnas Indonesia meningkat meninggalkan tim-tim lainnya di kawasan ASEAN. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, serta untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil mengalahkan Arab Saudi. Tak sampai di situ saja, Indonesia juga menjadi tim pertama dari Asia Tenggara yang berhasil menempati peringkat ketiga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Thailand dan Vietnam pernah mencapai babak ini, tetapi tidak pernah berada di posisi tinggi Indonesia seperti sekarang ini. Tentu dengan 6 poin yang dimiliki, Indonesia telah melampaui rekor Vietnam yakni 4 poin di kualifikasi Piala Dunia 2022, dan masih memiliki peluang menambah poin karena menyisakan 4 pertandingan, termasuk 2 laga kandang melawan Bahrain dan juga Cina. Nah, pencapaian bersejarah yang ditoreh oleh Indonesia ini disebut oleh media Vietnam sebagai kesuksesan skuad Garuda dalam menciptakan kejutan besar setelah kerap diremehkan. Dan karena ini juga Indonesia benar-benar menjadi inspirasi bagi sepak bola di kawasan ASEAN, tak terkecuali bagi tim-tim besar seperti Thailand maupun Vietnam. Ya, Indonesia kini memang memiliki peluang besar untuk mengamankan tiket ke babak playoff menuju Piala Dunia 2026. Dengan performa yang solid dan dukungan penuh dari supporter di laga kandang, skuad Garuda memiliki kesempatan untuk menorehkan sejarah lebih besar. Kian berprestasinya skuad Garuda di kancah internasional ini justru berbanding terbalik dengan kondisi timnas Thailand, di mana pemain bintang Gajah Putih Thiraton Buonmatan harus disanksi oleh AFC. Diketahui aksi memalukan dilakukan oleh Thiraton Buonmatan terhadap Starboy Malaysia di laga ke-6 Liga Champions Asia antara Johor Darul Takzim melawan Buriram United. Pertandingan yang digelar pada 3 Desember lalu di Stadion Sultan Ibrahim itu berakhir tanpa gol dan diwarnai 2 kartu merah, di mana pertama untuk Henrik Araujo dari JDT di menit ke-13 dan kedua untuk Thiraton Buonmatan di akhir babak pertama atau menit ke-45. Khusus untuk Thiraton, kartu merah yang diberikan oleh wasit kepadanya akibat tindakan tak senonoh terhadap Starboy Malaysia Arif Aiman. Berawal dari perebutan bola antara kedua pemain, bek kiri asal Thailand itu tiba-tiba meremas selangkangan Arif Aiman, dan momen itu pun tertangkap kamera hingga membuat wasit harus menggunakan VAR untuk mengecek ulang dan berbuah kartu merah untuk Thiraton. 1 bulan berlalu, AFC selaku Konfederasi Sepak Bola Asia akhirnya mengeluarkan hukuman untuk mantan kapten timnas Thailand itu. Rival Pratama Arhan di Liga Thailand ini mendapatkan perlakuan istimewa karena hukuman kartu merah yang tidak biasa ia dapatkan. Jika hanya kartu merah biasa, ia sudah pasti mendapatkan hukuman larangan bertanding sebanyak 1 kali pertandingan. Namun karena tindakannya yang tidak biasa, AFC memberikan hukuman yang lebih berat untuk Thiraton Buonmatan, yang mana ia dihukum larangan bertanding di sebanyak 3 kali di Liga Champions Asia dan juga didenda $2.000 AS atau sekitar 32 juta rupiah. Buntut aksi itu pun tentu klub yang dibelanya yakni Buriram United harus kehilangan sosok pemain yang cukup disegani di Thailand dengan karir yang mentereng tersebut. Ya, nasib nahas tak hanya dialami di kubu Thailand. Si negara serumpun yang suka tiru-tiru yakni Malaysia juga mengalami nasib yang cukup parah di awal tahun ini menyusul Federasi Malaysia atau FAM yang terancam terkena sanksi dari FIFA. Menurut kabar yang beredar, FIFA dapat menjatuhkan hukuman kepada FAM karena pemilu yang tidak jelas, di mana pemilihan Presiden FAM dinilai mengalami banyak kendala, tidak transparan dan juga membuat pihak terkait tidak puas. Potensi hukuman dari FIFA untuk Malaysia ini dibeberkan oleh pengacara olahraga Zafri Aminur Rashid perihal pemilihan Presiden Federasi yang dinilai curang.
Berawal dari pihak-pihak yang tidak terima dengan proses kongres sekaligus pemilihan umum Federasi Sepak Bola Malaysia. Menurut Zafri, pihak yang tidak puas dengan proses pemilihan FAM bisa mengajukan pengaduan ke FIFA jika prosesnya melanggar aturan. Dan tentu konsekuensi yang harus ditanggung jika hal itu terbukti, maka Malaysia bisa diberi hukuman oleh FIFA, di mana hukuman berat pun menanti Malaysia. FAM bahkan bisa ditangguhkan sampai pemilu selesai atau dibuat kepengurusan FAM sementara. Dan jika itu terjadi, Zafri mengaku khawatir reputasi sepak bola Malaysia di mata internasional akan hancur seketika. Masalah ini juga semakin rumit saat dua klub ditangguhkan dalam pemilu FAM ini, yakni Perlis FA dan Kelantan FC. PFA ditangguhkan karena gagal mematuhi arahan sebelumnya dari FIFA dan FAM, sementara KAFA karena dugaan pelanggaran konstitusional selama kongres sebelumnya. Lebih lanjut, Zafri menyarankan agar perselisihan yang ada diselesaikan secara transparan dan juga adil agar tidak dapat intervensi dari FIFA. Selain itu, hal itu juga harus dilakukan secara cepat tentunya agar intervensi FIFA tidak muncul dan juga berujung hukuman untuk Malaysia. Nah, menilik insiden yang terjadi pada pesepak bolaan Malaysia itu tadi, padahal baru-baru ini timnas Malaysia sedang menyambut era baru, di mana banyak sosok-sosok anyar yang kini mengisi posisi-posisi krusial di tim tersebut. Bahkan kini tim negeri jiran itu memiliki sosok yang mengisi posisi Chief Executive Officer atau CEO yang diisi oleh Rob Friend. Rob Friend diketahui bukanlah sosok yang sembarangan. Ia merupakan mantan striker timnas Kanada yang memiliki rekor 29 caps untuk tim tersebut dan juga memiliki semangat tinggi. Dalam waktu dekat ini juga, Friend ingin menyusun rencana untuk bisa membawa timnas Malaysia berada di level yang lebih tinggi lagi, sebab ia merasa ada satu hal yang perlahan memudar di skuad timnas Malaysia, yang mana salah satunya para pemain Harimau Malaya yang seharusnya memiliki rasa kebanggaan yang tinggi ketika bermain untuk negara. Bagi Friend, hal itu dinilai sangatlah krusial. Ia pun berharap bisa membantu timnas Malaysia untuk bisa kembali menjadi kebanggaan bagi para pemain dan tentu saja bagi para supporter Harimau Malaya. Dengan begitu sesumbar, Rob Friend juga ingin mempelajari akar masalah yang selama ini ada di timnas Malaysia, termasuk mengapa sampai saat ini Harimau Malaya masih berada di posisi ke-132 FIFA. Ia sungguh bertekad untuk membawa Harimau Malaya di bawah kepemimpinannya berprestasi di masa mendatang. Ya, sesumbarnya Rob Friend sebagai CEO anyar Malaysia ini justru harus diwarnai dengan ancaman dari FIFA pada federasinya. FAM yang padahal perlahan-lahan meniru langkah dari PSSI buat memajukan timnasnya justru harus tersandung insiden yang berpeluang besar merugikan negaranya sendiri. Berbeda dengan yang dialami oleh FAM, PSSI justru lagi full senyum setelah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir benar-benar menjadi pusat perhatian dunia usai mendatangkan bintang Belanda Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Garuda. Ketua PSSI Pak Erick Thohir bahkan berupaya mempercepat impian timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia dari target awal tahun 2038 menjadi tahun 2026. Ya, mantan pemilik klub Inter Milan ini tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang dimiliki oleh generasi emas timnas Indonesia yang berpotensi untuk mengikuti Piala Dunia 2026. Hal itu dicanangkan sebab Pak Erick Thohir pun memperkirakan bahwa dalam 10 tahun ke depan, pemain diaspora skuad Garuda terutama yang berasal dari Belanda mungkin tidak akan tersedia lagi. Jelas hal ini disebabkan oleh aturan statuta FIFA yang membatasi pemain diaspora yang bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, yakni pemain tersebut harus memiliki keturunan dari kakek dan juga neneknya. Selain itu pun pengembangan akademi sepak bola dalam negeri dan peningkatan pelatihan bagi pemain muda bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi tantangan ini.